Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Alam Mukmin TV rahimakumullah, semoga pemirsa Al Mukmin TV dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa Al Mukmin TV, bertemu lagi dengan saya Iksan. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan membahas pengertian musibah dan bencana. Pemirsa Al-Mukmin TV rahimakumullah, dengan banyaknya bencana di tanah air kita, mungkin kita bisa mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Al-Mukmin TV rahimakumullah, pada hakikatnya segala sesuatu tentang kehidupan manusia sejak awal peradaban manusia itu sendiri dimulai hingga akhir zaman nanti telah dijelaskan oleh Allah melalui para nabi dan rasul utusannya, dan segala penjelasan itu kemudian ditutupi dengan disempurnakannya Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Al Mukmin TV rahimakumullah, musibah adalah al-baliyah atau ujian dan semua perkara yang dibenci oleh manusia. Imam Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab menyatakan bahwa musibah adalah al-hadar, kemalangan, musibah dan bencana. Ini di kitab Imam Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, juz 1 halaman 535. Menurut Imam Al-Baidawi, musibah adalah semua kemalangan yang dibenci dan menimpa umat manusia. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap perkara yang menyakiti manusia adalah musibah. Kata musibah dalam Al-Quran disebutkan dalam 10 ayat dan semuanya bermakna kemalangan, musibah dan bencana yang dibenci manusia. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslim untuk meyakini bahwa semua musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan atas izinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepadanya hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Taghabun, surah 4 ayat 11. Pemirsa Al-Mukmin TV rahimakumullah. Khatimah, seorang mukmin harus meyakini bahwa seluruh musibah yang menimpa dirinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, seorang mukmin juga wajib mengimani adanya musibah-musibah yang disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Pemirsa Al Mukmin TV rahimakumullah, kalau ditanya, tidak ada di kalangan manusia pun yang suka pada bencana. Bencana adalah hal yang sangat menyusahkan manusia, karena itulah manusia bersedih hati dengan datangnya bencana. Kendati demikian, tidak ada di kalangan manusia, baik itu secara perseorangan maupun secara kelompok, dapat mengelak atau dapat terlepas daripada bencana, sekalipun dia seorang yang berkuasa atau seorang yang kaya.
Cuma ada orang yang ditimpa bencana sekali-sekali saja, ada yang selalu, ada yang ringan, ada yang berat, dan ada yang terjadi pada dirinya, keluarga dan harta bendanya atau kedudukannya dan lain-lain lagi. Di antara bencana-bencana itu, mana yang lebih berbahaya? Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah. Hakikatnya atau sebenarnya bencana terbagi dua. Pertama, yang bersifat hizzi atau bersifat lahir. Bencana ini berbagai macam bentuknya. Di antaranya seperti sakit, harta hilang, kematian keluarga yang tercinta, difitnah, dipermalukan, dipukuli orang, jatuh miskin, turun pangkat, berusaha dan rugi, di PHK, harta musnah oleh bencana alam, atau dipenjara dan lain sebagainya. Kedua, yang bersifat maknawi atau rohani. Bencana ini berbagai macam pula bentuknya, seperti diantaranya adalah melupakan ilmu yang telah dipelajari, tercabut iman, atau iman berkurang, ilmu tidak diamalkan, iman tercabut yang ada hubungan dengan akidah, iman merosot karena beberapa sebab, seperti diantaranya ada amalan yang biasa dikerjakan tidak lagi dikerjakan, atau melakukan dosa baik itu kecil maupun besar. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, di antara dua bentuk bencana ini, bencana yang paling berbahaya ialah bencana yang bersifat rohani dan maknawi, karena bencana ini akan membawa ke neraka. Sebaliknya, bencana yang bersifat hissi tidak membawa ke neraka, bahkan menguntungkan karena boleh jadi dapat menjadi sebab dihapuskannya dosa atau mendapat derajat yang baik di dalam surga asalkan pandai menerimanya. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, oleh karena itu, bencana yang bersifat rohani dan maknawi ini sangat dibenci dan wajib dijauhi. Maksudnya, setiap dosa adalah bencana, maka wajib dijauhi. Tapi bencana yang bersifat hissi tidak perlu dibenci. Ia hanya menyusahkan dan tidak menjadi alasan untuk dihindari. Juga tidak salah jika setelah ditimpa suatu bencana, kita berusaha mengatasinya dengan tawakal. Karena bagi orang-orang yang lemah iman dan tidak tahan dengan ujian dapat jatuh pada dosa lain atau tercabut iman karena ujian yang berat itu. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, tapi bagi orang yang mampu berhadapan dengan ujian atau orang yang imannya kuat, tidak salah pula untuk tidak berusaha menghilangkannya, karena sifat ridha, menerima ketentuan Allah, itu adalah salah satu sifat terpuji yang merupakan sifat-sifat Rasul dan pahalanya amat besar di sisi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, bagi umat Islam yang kuat imannya, datangnya ujian dan bencana dunia yang bersifat hissi ini tidak membuatnya demikian ambil pusing. Bahkan bagi golongan muqarrabin dan siddiqin seperti para nabi, para sahabat, dan para aulia, mereka sangat terhibur dengan ujian dunia itu. Mereka merasa dosa mereka terampuni dengan datangnya ujian dunia dan bencana tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang hamba muslim tertimpa derita dari penyakit atau perkara lain kecuali Allah hapuskan dengannya atau sakit tersebut kejelekan-kejelekannya atau dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. HR Bukhari dan Muslim. Para pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah, umat Islam di zaman gemilang dan di zaman keemasan, terutama sekitar 300 tahun atau 3 abad setelah kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat sensitif pada bencana yang bersifat maknawi dan rohani. Mereka memandang serius bencana ini. Mereka sangat takut pada ujian yang bersifat maknawi dan rohani. Jiwa mereka sangat tersiksa dengan adanya ujian ini. Bahkan bencana dalam bentuk ini belum datang pun sudah membuat mereka sangat takut kalau suatu masa nanti akan menghampiri mereka, baik itu secara sadar atau tidak. Kenapa? Sebab bencana ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah tidak mengampuni maka akan membawa mereka ke neraka.
Auzubillahi min zalik. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari topik musibah dan bencana ini ialah musibah adalah sesuatu kejadian yang ditimpakan kepada umat manusia yang sangat dibenci manusia, dan musibah tersebut dan kita sebagai orang beriman bahwa itu adalah suatu peringatan agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bencana yang terbagi dua, yaitu yang bersifat hissi atau bersifat lahir, seperti bencana yang kita lihat seperti gempa bumi, banjir dan lain-lain sebagainya. Kemudian bencana yang bersifat maknawi atau rohani, yang di sini dalam definisinya yaitu kurangnya iman atau ilmu tidak diamalkan atau iman tercabut yang ada hubungan dengan akidah dan lain-lain sebagainya. Pemirsa Al-Mu'min TV rahimakumullah. Perjumpaan kita, insya Allah kita akan bertemu di topik-topik lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya pribadi saya dan pada umumnya pemirsa Al-Mu'min TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari segala bencana-bencana dan kita berusaha berikhtiar untuk meminta selalu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.